Hai semuanya, terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Perkenalkan, nama aku Han. Di sini tuh aku mau sharing tentang penyakit yang pernah aku alami, yaitu fistula. Nah, penyakit ini tuh aneh ya. Ada yang kambuh lagi setelah dioperasi, ada yang juga yang sembuh. Nah, ini sharing aku habis dioperasi, alhamdulillah nyampe sekarang nggak ada kambuh lagi. Jadi buat yang lagi nyari referensi tentang penyakit ini, gimana cara pengobatannya, simak video ini. Langsung ke intinya ya, tentang fistula. Fistula ini sendiri tuh saluran yang terhubung secara tidak normal di antara dua rongga tubuh yang seharusnya terpisah. Nah, fistula ini bisa muncul di bagian tubuh tertentu seperti vagina, anus, serta pembuluh darah. Nah, jadi kalau nggak ditangani tuh penyakit ini bakal menyebabkan gangguan pada fungsi kesehatan tubuh. Nah, fistula ini tuh dibagi dalam beberapa jenis. Nah, jenis-jenisnya bisa di searching di Google. Nah, yang aku mau sharingkan ini penyakit yang pernah aku alami sendiri, yaitu fistula ani. Fistula ani itu dia muncul di sekitaran lubang anus. Sekitaran lubang anus ini tuh muncul fistula ini berbentuk nanah. Nah, nanah ini tuh habis pecah nanti bakal balik lagi. Nah, ini di sini yang gak enaknya. Nah, aku dapat penyakit ini tuh kalau nggak salah tuh awal-awal sekolah SMP. SMP waktu itu aku kira ya nanah biasa, aku biarin. 1 minggu kemudian balik lagi ini penyakit, muncul lagi di situ tempatnya. Aku biarin, balik lagi. Nah, itu berlangsung selama bertahun-tahun sampai aku tuh lulus SMA. Nah, jadi penyakit ini tuh gak enaknya kayak gini. Ini kan ya maaf ya, ini kan bokong. Jadi kan dia keluarnya di pinggir sini nih. Ya, jadi kalau kita berdiri ini kan kehampit. Jadi penyakit ini tuh sakit kalau pas kita dihimpit kayak begini. Buat duduk juga sakit, soalnya kan kepencet kita pas duduk. Jadi gak enak sekali penyakit ini, ganggu. Nah, pas kemunculan penyakit ini juga itu rasanya gatal terus perih, nanti keluar nanah kayak gitu. Keluar nanah selama kurang lebih 3 hari lah, sampai peradangan langsung pecah. Nah, itu aku sudet pakai jarum waktu dulu tuh. Nah, penyakit ini tuh bakal keluar, ini kalau menurut aku ya, dulu yang ngalamin. Jadi kalau aku BAB kelamaan kan jongkok tuh, penyakit ini bakal keluar kayak gitu. Nah, selang berapa tahun aku kena penyakit ini, kan aku nggak berani ngomong sama orang tua. Sampai lulus SMA aku daftar mau kerja di Korea waktu itu. Alhamdulillah tes kesehatan lulus. Penyakit ini nggak kedeteksi sama kesehatan, kayaknya juga nggak menular kan, jadi nggak terlalu bahaya emang penyakit ini, tapi bikin nggak nyaman. Waktu itu setelah lulus, masa menunggu ingin bekerja di Korea kan, menunggu panggilan. Waktu itu aku mikir, ini penyakit bakal ganggu sekali kalau aku nanti pas kerja di Korea. Nah, waktu itu aku beranikan diri ngomong ke orang tua. Nah, waktu itu orang tua nyuruh aku buat konsultasi ke dokter. Waktu itu aku langsung pergi ke dokter buat konsultasi. Nah, ini kalau bisa kita ke dokternya, kalau bisa yang segender lah, biar kita nggak malu. Soalnya nanti kita kan nunjukin penyakit ini tuh. Penyakit ini kan di bagian sensitif ya, yang malu ya. Jadi kita nggak terlalu malu kalau segender. Nah, dari situ dokter nyaranin buat operasi ke rumah sakit. Nah, waktu itu aku dirujuk ke rumah sakit daerah setempat. Waktu itu dirujuk di RSUD, terus dicek sama dokter. 2 hari itu persiapan mau operasi. Nah, di sini operasinya operasi ringan ya, nggak bahaya ya, nggak berat lah, operasi ringan.
tuh aku habis dioperasi tuh 3 hari tuh gak bisa ngapa-ngapain, diranjang aja, soalnya kan masa biusnya belum hilang. 3 hari tuh diranjang, terus 2 hari aku disuruh jalan-jalan soalnya udah pulih, terus habis itu disuruh pulang, perawatan di rumah aja soalnya bisa kalau di rumah. Oke, lanjut. Waktu itu jadi aku tuh sedikit tahu tentang fistula ya, soalnya udah searching di Google. Waktu itu juga takut soalnya di Google ada forum juga yang bahas tuh ada banyak orang penyakit ini tuh kambuh setelah dioperasi. Jadi aku juga agak was-was waktu itu habis dioperasi. Searching, ya begitulah penyakit ini. Pas aku dioperasi, tanya sedikit sama dokter kalau dia lagi jenguk dan ngecek penyakit ini. Dulu waktu pas masih di rumah sakit aku tuh tanya, penyakit ini tuh kayak gimana sih dok, kayak gitu toh. Jadi dia dijelasin, ini tuh fistula, ini aku umpamain ya, ini anus. Nah ini fistula tuh di sekitaran anus tuh di sini, contoh misal. Nah dia tuh bikin rongga tembus ke usus pembuangan ke anus ini. Nah jadi fistula ini tuh lubang kotoran kan nyambung jadi satu sama fistula ini. Jadi kotorannya tuh masuk. Jadi rongga ini jadi nanti infeksi kena kotoran. Jadi keluarlah fistula ini. Nah kayak begitu. Pas dioperasi jadi tuh rongga ditutup yang atas, yang tembus ke usus, gak tahu ditutup pakai apa. Jadi yang rongga fistula ini tuh masih kosong. Nah pas perawatan di rumah ini tuh kuncinya kalau menurut aku ya. Waktu itu tuh aku dirawat sama orang tua aku, alhamdulillah, terima kasih. Jadi tiap sore itu dibersihin lubang fistulanya tuh pakai cotton bud, dikasih alkohol, terus dikasih betadine biar steril terus tiap hari. Nah nanti lama-kelamaan rongga fistula ini tuh bakal ketutup sama kulit baru. Jadi nanti dibersihin terus, nanti nyampe rongga lubang ini ketutup dengan sempurna biar nggak ada lubang lagi, kayak begitu. Kalau nggak salah selama 1 bulan lebih lah. Nah di situ juga selain menjaga kebersihan rongga itu, aku nggak makan yang pedas, nggak berminyak, terus minum obat-obatan yang teratur, serta kalau duduk jangan lama-lama, sama kalau BAB kalau bisa nggak boleh lama-lama ya. Jadi biar penyakit ini tuh nggak kambuh lagi. Ini menurut aku. Nah operasi ini tuh semuanya ditanggung BPJS waktu itu, alhamdulillah tuh. Jadi aku nggak keluar uang sama sekali. Segitu sharing dari aku, semoga bermanfaat biar lebih banyak orang yang tahu tentang penyakit ini. Tolong di-share ya, biar bermanfaat untuk semua orang, nggak cuman mandek di kamu aja. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tentang penyakit ini nanti aku jawab satu persatu kalau aku tahu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan bye.